Selamat pagi, Amang Inang dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat renungan firman Tuhan hari ini, Kamis tanggal 20 Januari 2022, diambil dari 1 Korintus 3 ayat 23, demikian bunyinya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan Amang Inang dan saudara-saudara sekalian seketika mendengarkan atau membaca firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Yang mengatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Begitu juga bagaimana perasaan Amang Inang ketika menyanyikan lagu pembuka tadi. Iya, sekilas tentang lagu pembuka tadi, lagu tersebut diciptakan oleh seorang perempuan. Dia seorang diakon dan dia juga terlibat dalam satu bidang, yaitu sebagai seorang tokoh sastra di paroki di Lisenberg. Di batu nisannya, dia meninggal tahun 1903. Di batu nisannya ada tertulis demikian, matahari aku tertawa, Tuhanku Yesus Kristus, apa yang membuat saya bernyanyi adalah apa yang ada di surga. Tulisan tersebut merupakan suatu penghayatannya dari salah satu lirik lagu yang diciptakannya. Begitu dia menghayati atau begitu dia sungguh merasakan ikatan yang begitu kuat dan penyadaran spiritualitasnya, sampai dia mengatakan, yang membuat saya bernyanyi adalah yang ada di surga. Demikian juga nyanyian yang telah kita nyanyikan tadi, jika di dalam bahasa Indonesia kan dia akan berkata seperti ini. Engkaulah milikku, aku milikmu, janganlah menjauh dariku, Tuhan penebusku. Suatu ikatan batin yang kuat, penyadaran yang kuat yang dirasakan oleh Eleanor ini. Dia tuangkan dalam lagu-lagunya. Dia sungguh merasakan bahwa dia adalah milik Kristus. Dia sungguh merasakan ada ikatan kepemilikan di antara dirinya dengan Kristus Sang Juru Selamat. Sehingga dia boleh lagi mengatakan, janganlah menjauh daripadaku, Tuhan penebusku. Satu lirik yang begitu sangat mendalam, bukan Amang Inang dan saudara-saudara sekalian? Siapa kita yang tidak sungguh sangat bersyukur jika dimiliki oleh seseorang? Sungguh bangga, bukan? Kita juga memiliki di tengah-tengah kehidupan kita, memiliki orang-orang yang kita kasihi. Pasangan hidup, anak-anak, atau orang sahabat yang terdekat dengan kita, mereka adalah milik kita. Apalagi jika hubungan tersebut benar-benar ada timbal balik. Bukankah saling mengasihi yang terjadi? Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang latar belakang firman pada saat ini hendak mengetuk pintu hati setiap umat percaya, murid-murid di Korintus, yang terjadi perselisihan di antara mereka.
Karena ada beberapa pengajaran-pengajaran yang ada gurunya masing-masing. Sehingga mereka merasa saya ini milik Apolos, saya ini milik Paulus, saya ini milik Kristus. Tetapi Paulus mau mengatakan, kita itu bukan milik salah seseorang, tetapi kita adalah milik Kristus. Sehingga di dalam pelayanan, sehingga di dalam ruang lingkup melayani, mereka tidak boleh saling meninggikan golongan mana. Tetapi seharusnya yang mereka tonjolkan, yang mereka agungkan, yang mereka nampakkan, yaitu Kristus sang pemilik kehidupan kita. Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, inilah yang patut kita banggakan dan juga kita syukuri dan juga kita nikmati di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah milik Kristus. Kita adalah milik Allah karena Allah dan Kristus adalah satu kesatuan. Sehingga ketika kita merasakan bahwa Allah adalah milik kita, di dalam kita melangkah menapaki setiap hal dalam kehidupan kita, tidak akan takut dan merasa kesendirian. Ketika kita merasakan kita adalah milik Allah, kita akan meyakini bahwa Allah akan senantiasa menuntun kehidupan kita. Dia akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan ketika kita juga merasa kita ini adalah milik Allah, kita tidak akan pernah takut dalam menghadapi apapun. Bahkan kita akan senantiasa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Apalah yang kita takutkan, Amang Inang, dalam menghadapi kehidupan ini? Bahaya apapun yang akan menerpa kita, kekuatan-kekuatan apapun yang ada di dunia ini sama sekarang ini, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari pelukan dan dari jati diri kita sebagai milik Kristus. Terlebih daripada itu, di dalam pelayanan kita pun, kita harus tunjukkan siapa yang memiliki kita, siapa yang memiliki kita, siapa yang kita puji dan muliakan. Itulah yang kita kedepankan. Dalam pelayanan kita, di setiap lingkup kehidupan kita, dalam pelayanan di tempat kerja, dan di sekolah, ataupun di tempat kita tinggal, di rumah kita masing-masing, mari kita tonjolkan Yesus Kristus yang memiliki kehidupan kita. Sehingga spiritualitas kita tidak hanya nampak di dalam kegiatan kerohanian saja, namun setiap langkah kehidupan kita, kita nampakkan bahwa kita adalah milik Kristus. Berbahagialah Amang Inang, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, karena Tuhan adalah milik kita dan kita adalah milik Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, identitas yang Engkau berikan kepada kami bahwa kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ikatan ini Tuhan senantiasa kami dalami, senantiasa kami hayati dan kami syukuri dalam kehidupan kami. Dan itu juga nampak Tuhan dalam pelayanan kami masing-masing, bahwa kami akan senantiasa memuji, mengedepankan Engkau Tuhan di dalam setiap puji-pujian dan pelayanan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga lepas keluarga, kehidupan jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Jika yang sakit juga Tuhan sembuhkan, jika dalam pergumulan yang berat Engkau tolong dan tuntun mereka ya Tuhan. Sehingga Tuhan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, yang menyeru
berseru kepadamu yang menyebut namamu Tuhan, Engkau boleh dengarkan mereka dan Engkau boleh Tuhan menjawab seruan mereka sesuai dengan kasih dan kesetiaan-Mu dan keadilan-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami manusia yang berdosa, ampunilah segala dosa pelanggaran kami supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.